Shalom saudara dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nida Vilas Putri kembali menemani Anda di Pijar Kristen. Dan tema kali ini adalah kabar sukacita bertepatan dengan kita menyongsong perayaan Natal di tahun 2022 ini. Dan sudah hadir bersama Nida di sini sebab Abah Daniel atau yang biasa dikenal sebagai Abah Daniel dengan nama lengkap Pendeta Daniel Pujarsono STH MSI selaku pendeta dari GBI Aliti Tirta Kencana Berubah Sleman Yogyakarta. Ngomong-ngomong soal kabar sukacita nih Abah Daniel, langsung ya ditembak dengan pertanyaan, dan mungkin juga ini satu pergumulan juga dari saudara-saudara kita dimanapun berada tentang kabar sukacita. Sebenarnya apa sih kabar sukacita yang harus kita sukacitakan gitu? Silakan. Baik, shalom pemirsa TVRI yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita sampai lagi di bulan Desember ya untuk kita bisa menikmati tentu perayaan Natal bukan hanya sekedar tradisi rutinitas, tapi kita harus bisa memaknai. Salah satu yang kita bisa maknai itu adalah tentang kabar sukacita, kabar gembira. Ya kan, kalau ada berita anak lulus sekolah, wah itu kabar gembira. Ya kan, atau angsurannya nggak jadi deh, angsur deh, kabar sukacita. Tapi kabar sukacita yang ada di dalam konteks ini adalah bagaimana satu kabar sukacita yang ada di dalam firman Tuhan. Dijanjikan firman Tuhan di dalam Yesaya 62 ayat yang kedua. Ya, Yesaya 62 ayat yang kedua berkata, saya akan bacakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan. Nama baru, new name yang ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Apa itu nama baru yang ditentukan oleh Tuhan? Nah, ya konteks nama baru ini adalah sesuatu yang seharusnya orang kan punya pengalaman. Ya, jadi nama baru ada beberapa hal sebenarnya ya tentang nama baru. Jadi sejak dahulu Allah itu selalu berjanji untuk menyertai orang yang percaya kepada Tuhan. Itu kan ada istilah kan penyertaanmu sempurna. Tuhan rindu menyertai. Kepada Yosua Allah bilang begini, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau. Lalu kemudian tidak ada seorang pun tentu di dunia ini yang tidak mau disertai oleh Tuhan. Nah, pengalaman pribadi dengan Tuhan ini yang kemudian Musa juga pernah merindukan, ada kalimat begini, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan kami, perbuatan tangan kami, ya perbuatan kami teguhkanlah itu. Nah, ini yang kita mau belajar dari ini. Kenapa? Karena ada dua macam nama baru sebenarnya. Apa yang pertama, nama baru karena prestasi yang buruk. Ya, orang yang suka ambil barang orang makanya disebut pencuri. Oh, nama baru seperti nama itu baru, ya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah nama baru karena prestasi bagus. Seperti? Iya, ketika waktu saya masih anak-anak, maaf saya jarang bilang waktu saya kecil. Karena sampai hari ini masih kecil. Ya, masih kecil. Jadi waktu masih anak-anak saya disebutkan bintang pelajar. Oke. Gitu kan. Karena pintar. Karena ada sesuatu mungkin yang bisa dilihat gitu ya. Okay. Nah, itu jadi tapi nama baru ini adalah nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Mengapa orang punya nama baru? Alkitab pernah bilang begini di peristiwa Natal biasa begini, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, menamakan dia Immanuel siapa? Mereka yang menikmati Tuhan. Mereka yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia yang akan menikmati dan memiliki nama baru, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai. Maka dia akan bisa berkata, aku punya nama baru sebagai apa? Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang disertai Tuhan, sebagai orang yang menikmati Tuhan. Dan setiap orang pasti merindukan nama baru itu. Ya. Yang tentu nama baru itu akan berdampak. Akan berdampak untuk kehidupan kita sehari-hari. Pasti sekali. Nah, lalu untuk apa nama baru itu harus kita punya gitu? Nah, harus pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika kita menikmati nama yang baru dan Tuhan sebut kepada kita ada sebagai yang setia, sebagai apapun yang mau Tuhan berikan, bahwa nama baru itu yang pertama akan membuat kita memiliki sikap optimis ketika kita menghadapi tantangan di dalam hidup ini. Contohnya ya, kita kan ini mau akhir bulan tahun 2022 bukan berakhir. Kita nggak tahu 2023 apa yang akan terjadi. Apalagi konstelasi politik sudah mulai manas. 2024 kan ada pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilu bersama. Ini kan sesuatu yang sangat
panas. Lalu orang mulai berpikir, apa ya yang akan terjadi? Nah, sebagai orang yang punya Tuhan, memiliki Tuhan, dia punya nama baru itu, maka dia akan punya sikap optimis menghadapi setiap tantangan. Jadi ada istilah begini, bagi orang yang manusia suka bilang begini, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu Kata bagi orang. orang yang tidak menyerah. Oke. Tapi bagi orang yang menyerah, Kegagalan kegagalan itu adalah adalah sukses yang tidak pernah akan ada. Oh Iya, ya. jadi ada satu optimis bahwa mengapa? Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah merencanakan gagal. Maka firman Tuhan berkata, betapa besar pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dahsyat rancanganmu. Nah, jadi orang yang memiliki nama baru, semangat baru di dalam Tuhan menikmati Natal ini, dia tidak akan pernah mengalami perasaan takut menghadapi kehidupan yang akan datang. Mengapa? Karena dia punya keyakinan bersama dengan Tuhan, kita akan cakap melakukan perkara yang besar. Oke, optimis karena apakah kamu orang yang optimis Ya, atau itu pesimis? yang pertama baru ya kan kelihatan di situ. Baik. Natal itu harusnya memberikan sikap karakter seperti itu. Aku siap menghadapi yang apapun tantangan dalam pekerjaan, dalam berkarya. Kita punya keyakinan itu. Jadi Natal bukan hanya sekedar kita sibuk cari kado gitu ya, sibuk cari Pasang pohon baju Natal. rapi, baju itu enggak. Tapi kita justru Natal menghadirkan sikap optimis karena kita punya Tuhan Allah yang berimanuel di dalam hidup kita. Nah itu yang banyak orang mungkin lupa akhirnya karena kesibukan-kesibukan yang ya seremonial gitu ya. Ya, Abah ya. karena seringkali Natal kan fokusnya justru bukan kepada Yesus, tapi fokusnya adalah justru fokusnya kepada bagaimana perayaan itu bisa berjalan. Bagaimana menghias, mendekornya. Hias saya selalu bilang gini, sebenarnya iman, agama itu kan adanya di KTP, so di luar negeri nggak ada ya. Tapi iman ada di dalam hati, Betul. yang seharusnya mampu mengubah kehidupan kita, bahwa bukan aksesoris agama itu, keyakinan itu, tapi sebuah keyakinan yang membangkitkan gairah hidup, sehingga orang melihat iman kita bukan dari aksesorisnya, tapi Meskipun dari ya nggak apa-apa. karyanya, sikapnya. Dari dalam Dari akhirnya. dalam. Oke. Ya, punya Tuhan ya harusnya optimis tuh yang pertama ya. Jadi seharusnya optimis apa? Optimis memampukan kita di dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Gitu ya. Mengapa? Sebab Tuhan bilang, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, aniaya, bahkan ketelanjangan, pedang? Tidak. Untuk itulah maka kita percaya. Kenapa? Karena optimis itu punya keyakinan bahwa kita punya keberanian karena Tuhan yang akan memampukan kita. Luar biasa. Dan itu adalah salah satu nama baru berarti ya. Harus Iya. jadi orang yang optimis. Jadi orang yang optimis, ya. Itu baru satu. Baru itu. satu. Baru satu. Berarti pada banyak ini. Iya. Oke, yang kedua apa itu? Yang kedua, ketika orang memiliki nama baru, dia yang kedua adalah akan membuat kita menjadi rendah hati. Sebab orang yang pendek seperti saya belum tentu hatinya rendah. Oke. Ya. Baik. Yang tinggi juga belum tentu hatinya akan tinggi. Tinggi. Iya kan? Seperti orang yang tinggi kalau rendah, kamu bagiku seperti jantung dengan detak. Woi. Tak terpisahkan gitu ya. Oh gitu. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati mengapa? Nah, sudah perhatikan di sini. Kenapa dia adalah Allah? Dia mau turun ke dunia. Dia lahir di mana? Di Palungan kan? Palungan. Ditaruh di Palungan loh. Dia adalah Tuhan yang mau turun berinkarnasi ke dunia. Dia tidak mengambil satu sikap, oh saya jadi anak raja saja. Atau hotel bintang 5 Hotel bintang gitu. 5 itu paling tidak bintang 3 lah yang di pinggir jalan itu ya. Ya, tapi Tuhan mau turun menjadi diambil tempat di sebuah palungan itu. Itu adalah sebuah gambaran untuk apa? Gambaran tentang bagaimana orang yang dekat dengan Tuhan itu akan menghasilkan kerendahan hati. Lawang Tuhan saja rendah hati, mau kok muridnya kok jadi sombong. Gitu kan? Kan biasanya begitu kita, kalau udah pelayanan rasanya sudah sombong, Mbak dipuji saja udah, waduh marah sekali. Saya sudah capek-capek nggak dipuji ya. Rumahnya di mana tinggalnya dibesarkan? Di rumah tukang kayu, bukan di rumah orang yang hebat, seorang konglomerat. Supaya apa? Supaya genaplah firman yang disampaikan, bahwa artinya genaplah firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi sebenarnya apa yang dialami oleh Tuhan ketika lahir di dunia ini adalah semuanya bentuk kegenapan. Bentuk kegenapan. Kegenapan ya. Ada satu kegenapan. Ketika dia hidup dewasa pun, dia juga tidak memiliki apa-apa. Serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya. Betul. Anak manusia tidak punya
tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke. Jadi ini konsep dalam pengiringan kepada Tuhan adalah seharusnya ada melakukan kenosis atau pengosongan diri. Justru semakin kita kenal Tuhan, semakin kita menyadari tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kita akan melanjutkan lagi Ya. bagaimana kita mengenal nama baru untuk menyongsong Natal 2022. Dan untuk saudara semuanya tetap di Pijar Kristen. Astra Jingga, abdi kan. Nah, tadi kita sudah dengar tentang ada dua sikap yang didapatkan ketika memiliki nama yang baru. Pot, ulangi yang tadi Pot. Nah, yang pertama, orang yang memiliki nama baru dia akan optimis. Yang kedua, dia akan punya sikap rendah hati. Lah, Astra Jingga, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, memiliki nama baru, dia akan mampu menghargai hidup di sesama kita. Nah, artinya apa, Cepot? Waduh, ini kadang-kadang orang yang ningrat itu malah lebih tidak memahami lagi. Nah, menghargai sesama kita kadang kan kedudukan itu bisa membuat orang menjadi sombong, menjadi lebih arogan di dalam hidupnya. Nah, dalam kepemimpinan saja yang dibutuhkan sekarang bukan pimpinan, tapi yang dibutuhkan itu adalah seorang pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya. Jadi sebenarnya di hadapan Tuhan itu sama kedudukannya. Kata Tuhan, barang siapa menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Dalam konsep di hadapan Tuhan sebenarnya ciri orang yang memiliki nama baru, dia mampu mengasihi sesama. Kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Itu ya, ini baru poin yang ketiga. Gitu ya. Mau nanya boleh nggak? Mana nih Boleh Cepot? saja. Ya, Silakan. kalau misalnya tadi kan sesama ya, bagaimana pemimpin itu juga harus bisa mengasihi. Nah, kalau misalnya kasusnya bukan pemimpin, tapi benar-benar masih satu tingkat gitu, satu letting gitu, itu aja sudah tidak menghargai. Itu harusnya gimana tuh? Nah, orang sombong itu bukan milik orang kaya. Oh, saja. Iya, orang miskin juga bisa sombong. Contohnya, ketika tetangganya beli motor, dia bilang begini, punya motor aja sombong. Coba nanti kalau saya punya. Oh. Dia belum punya sudah sombong. Oh, gitu. Tetangganya beli kulkas. Allah baru kulkas 1 pintu saja udah sombong. Saya besok beli kulkas 2 pintu. Begitu tetangganya beli kulkas 3 pintu, dia bilang, saya besok beli kulkas semuanya pintu. Oh gitu. Nggak ada freezernya, pintu semua ya. Oke, Gitu luar ya. biasa Pak Pendeta Abah Daniel. Selain pendeta juga seorang budayawan ya. Dan itu tadi salah satu Abah nih? Metode pengajarannya Abah atau gimana? Iya, saya sih melihatnya begini. Orang melihat budaya itu sebagai sinkretisme ya kadang-kadang ya. Tapi kita tidak, jadi budaya itu kan tidak beragama. Jadi saya menempatkan budaya itu sebagai alat. Dalam bidang apapun juga. Alat komunikasi untuk menyampaikan pesan pemerintah. Alat komunikasi untuk menyampaikan pesan masyarakat. Alat komunikasi untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sebab wayang ini contohnya adalah gambaran dari hidup dan kehidupan di Marcapada di dunia ini. Gitu kan. Jadi ada bayangan wayang ini gambaran kehidupan. Dan paling enak sebenarnya ngomong dengan wayang ini, pakai wayang. Oh, kenapa tuh? Gak akan ada yang tersinggung. Kalau yang singgung cepotnya aja yang dipukulin gitu. Gitu. Ya karena cepotnya yang ngomong ya. Bukan gitu. Abah ya. Bukan saya gitu ya. Oke, benar-benar itulah satu bentuk kolaborasi Betul, dari budaya ya. dan juga ilmu, Ya, pengetahuan gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ke nama baru gitu Ya. kan. Thank you Cepot untuk informasinya. Nah, untuk nama baru tadi adalah yang terakhir adalah menghargai sesama. Yang ketiga masih Yang ada ketiga, masih ada yang keempat? ada yang keempat itu ya. Keempat, kelima, yang keenam? keempat hanya Enggak. keempat saja sebenarnya. Keempat saja. Iya, ini bisa GBI itu biasanya 3 poin tapi ini 4 ya. Oh, bonus 1. Bonus 1 ya Baik. untuk Natal. Nah, jadi yang keempat itu nama baru akan menghasilkan membuat orang bisa menghargai nilai sebuah ketaatan. Menghargai nilai sebuah ketaatan. Ya, sebab Tuhan sendiri mengajarkan begini. Barang siapa setia terhadap perkara yang kecil,
dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Oh, itu sering sekali Ya, saya dengar. ya, karena banyak orang itu kan maunya instan Iya. dalam hidup ini. Padahal seharusnya kita harus yakin bahwa sukses itu tidak akan pernah membohongi proses. Betul, Ya, saya jadi percaya. ketaatan yang terpenting. Ya, kecuali kalau ada yang bilang begini, di belakang suami yang sukses mesti ada istri yang hebat. Tapi di belakang istri yang hebat kadang ada suami yang stres gitu. Jadi bukan sebuah ketaatan, tapi kita sebuah ketaatan. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia saja sebenarnya sebuah ketaatan. Kenapa? Karena dia datang karena taat kepada Bapaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dia melakukan kenosis, pengosongan diri. Artinya apa? Dia yang adalah Allah tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Sementara manusia kadang-kadang yang baru punya sedikit aja sombongnya sudah minta ampun. Ketaatannya tidak menjadi berkurang. Yusuf menerima Maria menjadi istrinya itu juga karena sebuah ketaatan. Ya kan, siapa sih itu yang mau? Lalu siapa lagi yang taat sampai akhir, kata Tuhan, akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Ya. Oke, kita akan lanjut lagi Ya. nanti setelah pesan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Bicara Kristen. Masih di Bicara Kristen, saudara, dan masih bersama saya Nida Vilas Putri dan juga Abah Daniel selaku pendeta sekaligus budayawan. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana beliau bisa memberikan informasi atau sharing gitu ya istilahnya dengan menggunakan wayang-wayang yang luar biasa. Dan masih tentang nama baru tadi ya Abah ya. Bagaimana kita belajar mengenai menjadi orang yang optimis, kemudian menghargai sesama, dan kemudian membuat kita mengosongkan diri, rendah hati, dan menghargai nilai ketaatan. Nah, masih ngobrol soal nilai ketaatan tadi, mungkin bisa dibahas lebih lagi, tadi kita sempat terpotong juga. Oke, baik ya. Kalau ketaatan dari sisi Tuhan, ya kita itu adalah Tuhan ya. Tapi kita belajar dari sisi kemanusiaan. Ya, sebagai manusia kita membutuhkan ketaatan karena kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi dalam ke depan. Kadang-kadang untuk mencapai sesuatu yang hasil, Tuhan izinkan kegagalan juga. Gitu kan. Sebenarnya kegagalan itu bukan satu gagal, tapi adalah kadang Tuhan menunjukkan bahwa itu tidak cocok buat kita. Satu contoh saja adalah Yusuf. Dia kan seorang keturunan Daud ya. Dia orang yang seharusnya sebagai laki-laki, dia katakan nggak mungkin dong mau mencintai, mau nikahi orang yang sudah hamil. Apapun kata itu kata Roh Kudus, siapa yang membuktikannya? Tapi Alkitab bilang begini, karena Yusuf tulus hati. Jadi ternyata orang yang mampu menghargai sebuah ketaatan adalah orang yang memiliki hati yang tulus. Di masyarakat, semakin kenal dengan seseorang, semakin tahu banyak kelemahan orang itu. Ya kan, semakin dekat dengan seseorang akan semakin tahu kelemahannya. Nah, bagaimana kita dalam konteks pergaulan kehidupan sehari-hari, hanya ketulusanlah yang mampu tetap bisa menjalin persahabatan, bisa menjalin persaudaraan dengan yang lain. Ketulusan hati. Yang kedua, keberanian taat kepada firman Tuhan. Wah, itu susah itu. Ya, mengapa? Karena banyak orang kadang firman itu pilih-pilih. Kalau yang cocok buat saya, diaminin, tapi yang berkeras itu bukan buat saya. Wah, ini pendetanya lagi marah, gitu kan? Nyindir ini, ya, atau mungkin udah ada pesanan dan sebagainya. Gitu. Iya kan? Yusuf tidak jadi menceraikan. Yusuf suruh pergi ke Mesir, ya berangkat ke Mesir. Jauh loh, dari dulu belum ada kereta api, belum ada pesawat terbang. Dari Bethlehem pergi ke Mesir. Lumayan. Iya kan, jauh sekali itu, berminggu-minggu. Dia harus jalan ke sana. Tapi dia taat. Kenapa? Supaya firman digenapi. Jadi pertanyaannya adalah, supaya kita dianggap menjadi orang yang taat, itu tujuannya apa? Supaya firman digenapi di dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang, kalau engkau setia, engkau taat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung dengan segala hal yang baik. Syaratnya apa? Taat. Dan taat itu erat kaitannya dengan percaya. Taat itu erat dengan, dan dibolak-balik pun tetap taat. Iya. Ya, TAAT dibalik ya taat juga gitu ya. Benar. Nah, berikutnya adalah belajar dari Yusuf dan Maria adalah mereka mempunyai keterbukaan hati sehingga kemudian mau mendengar perkataan malaikat. Berapa banyak orang yang sombong yang tidak mau menerima masukan dari orang? Mungkin saya termasuk di dalamnya. Begitu? Mungkin kan kita tidak pernah tahu ya. Ya, kalau mungkin kan saya lebih tidak tahu lagi, hanya diri sendiri yang tahu gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi
Makanya kita tidak, dari mana kita tahu mereka begitu taat terhadap pesan malaikat, mereka percaya aja. Yeah. Ada masukan, ada begini. Kadang-kadang kan kita arogan ya, kalau masukannya dari orang yang hebat langsung iya. Padahal nggak tahu bahwa itu jelumbrungke, tahu jelumbrungke? Menjorokkan. Gitu kan. Padahal ada pesan yang tulus, kadang dia terima kenapa? Dari orang yang sederhana. Ya kan begitulah. Jadi, nah sehingga kemudian mengapa Maria itu kemudian dipakai Tuhan? Karena dia ketaatan sampai dia bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seturut dengan perkataanmu. Mengapa? Maka disebutnya bejana atau Maria itu adalah bejana yang cocok supaya firman itu digenapi di dalam hidupnya. Jadi pertanyaannya adalah firman itu mau digenapi atau tidak sebenarnya bukan ditentukan oleh Tuhan. Tuhan sudah memastikannya. Tinggal bagaimana kita meresponi firman itu. Akhirnya ada hubungan timbal balik. Ada hubungan timbal balik gitu ya. Oke, dan mungkin akhirnya terakhir nih Bah untuk mengenai berkat, sukacita dan juga tentang nama baru ini. Bagaimana kita harusnya, singkat saja, bagaimana harusnya kita merespon nama baru ini yang diberikan Tuhan pada kita. Bagaimana kita harusnya bisa mendengar bahwa ini loh nama barumu gitu loh. Baik, saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari di Natal tahun ini kita menghadapi tahun yang akan datang. Apapun yang terjadi adalah kita harus percaya bahwa Allah itu Immanuel, ya kan? Karena keimmanuelan itu disebutkan di situ bukan karena sebutan Tuhan, dan orang menamakan dia Immanuel itu berarti orang itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita akan menikmati nama yang baru dari Tuhan ketika kita menikmati nama yang baru. Ketika kita punya sukacita, harus ditunjukkan sukacita itu dari mana? Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kita benar-benar menjadi orang yang berbeda. Apapun yang terjadi 2023, berkat Natal hari ini harus sampai dinikmati dan orang tahu bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oke, berarti kalau begitu bagaimana kita bisa merespon atau memberikan timbal balik terhadap hal tersebut adalah, atau setidaknya kita menyadari nama baru apa sih yang Tuhan memang berikan kepada kita adalah dengan cara mengosongkan diri. Mengosongkan diri, artinya kita tidak ada keangkuhan. Mengosongkan diri bukan berarti kita kosong langsung ya, kosong artinya gitu. Kita betul-betul membiarkan supaya Roh Tuhan saja yang bekerja, sebagaimana Paulus yang tadinya angkuh, dia bilang begini, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalau aku harus hidup, maka aku harus menghasilkan buah. Nah, buah itulah yang kemudian akan menjadi nama yang baru. Oh, dia orang baik. Oh, dia orang yang penuh sukacita. Oh, dia orang yang murah hati. Siapa yang menyebutkan? Orang yang menamai kita. Oleh karena Tuhan memberikan kasih karunia di dalam hidup kita. Dan itu kita berfokus pada diri sendiri. Maksudnya gini, ada beberapa orang tadi ya yang ini mungkin akan ada beberapa orang yang menanyakan, oke, itu apa namanya, itu untuk kita sendiri. Tapi bagaimana kita dalam tanda kutip mengingatkan teman-teman atau saudara seiman kita, atau sebenarnya kita tidak usah mengingatkan itu, biar Tuhan saja yang bekerja, atau bagaimana? Dampak otomatis. Ketika kita memiliki nama yang baru kan akan berdampak. Khotbah yang paling bagus, cara orang yang paling bagus kan bukan dari perkataan sebenarnya, dari khotbah yang hidup dari kehidupan kita, dari cara kita bersikap setiap hari. Nih, dia lah bajunya merah karena memang berbaju merah, nggak perlu dipertanyakan lagi kan. Betul. Gitu kan demikian. Oh, dia Kristen. Dari mana Kristen? Bukan dari KTP-nya Kristen. Bukan dari kalung salib ya. Tapi dari gaya hidupnya yang dia taat kepada Tuhan. Oke. Iya, sebab iman tanpa perbuatan itu kan nol. Gitu. Dan itu tidak harus ditunjukkan tidak harus ditunjukkan. Ini loh. Saya di mana-mana salibnya banyak gitu kan. Nanti dikira toko berjalan gitu kan. Iya, udah betul. Nah, dan akhir mungkin closing statement nih dari Abah untuk pemirsa apa nih tentang nama baru ini. Baik, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita Natal tahun ini kita optimis dan kita harus yakin ini bukan hanya sebuah rutinitas saja, tapi harus yakinlah bahwa sejarah tentang Tuhan hadir itu sudah jarah. Tapi bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita adalah sebuah kepastian yang harus kita nyatakan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan mari kita semua merespon hal tersebut ya dengan hal yang positif. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dari awal pertengahan hingga akhir. Dan akhir kata, Nina Vilas Putri dan juga Abah Daniel pamit undur diri. Terima kasih dan selamat Natal. Selamat Natal. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.